Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kepribadian dan karakteristik peserta didik Gen Z dan Alpha. Generasi Alpha dikenal sebagai generasi yang idealis soal dunia. Mereka mendukung keragaman, bahkan menuntut keragaman. Mereka juga dikenal sangat kreatif dan sangat berwirausaha. Sementara itu, Gen Z digambarkan sebagai generasi yang tumbuh secara online dan lahir secara online. Masuk ke pembahasan perkembangan kepribadian peserta didik. Kepribadian adalah suatu sistem yang terdiri dari sifat-sifat yang unik dan khas dari individu yang membedakan satu individu dengan individu yang lainnya. Pengertian kepribadian juga dapat diartikan sebagai suatu pola perilaku yang konsisten dan unik yang dimiliki oleh individu. Kepribadian mengaruhi seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Kepribadian meliputi ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh seseorang seperti sifat, kebiasaan, minat, dan kemampuan. Kepribadian juga dapat dilihat dari aspek-aspek yang meliputi fisik, psikologis, dan sosial. Kedua, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian peserta didik. Dan ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu faktor genetik, yaitu pembawaan, dan yang kedua faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga terbagi lagi menjadi tiga, yaitu keluarga, kebudayaan, dan pendidikan. Dan yang ketiga yaitu jenis-jenis perkembangan kepribadian peserta didik. Di sini ada 4 macam perkembangan, yaitu perkembangan moral, perkembangan sosial, perkembangan kognitif, dan perkembangan emosional. Nah, perkembangan moral merupakan suatu proses yang kompleks dan berlangsung sepanjang hayat individu. Proses ini meliputi tahapan perubahan seorang individu, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik maupun psikisnya, menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan dan saling berhubungan. Yang kedua yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial meliputi kemampuan individu untuk berinteraksi dengan orang lain, memahami norma-norma sosial, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga tadi yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan individu untuk memahami dan memproses informasi, memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Nah, yang keempat yaitu yang terakhir, perkembangan emosional. Perkembangan emosional meliputi kemampuan individu untuk mengenali dan mengelola emosi, serta mengekspresikan emosi secara tepat dan sehat. Nah, yang kelima sebelum yang terakhir yaitu pengertian. Generasi Z atau yang lebih dikenal Gen Z juga dikenal sebagai iGen atau potensial, umumnya didefinisikan sebagai individu yang lahir antara tahun 1997 hingga 2009. Menurut Corey Smelnier dan Meghan Grace, penulis buku Generation Z, yaitu generasi Z tumbuh di dunia yang serba digital dan canggih. Maka dari itu, generasi Z harus pintar-pintar untuk menyaring digital tersebut. Dan generasi Alpha juga disebut sebagai anak-anak milenium, adalah generasi yang paling muda di dunia saat ini. Mereka adalah kelompok orang yang lahir antara tahun 2011 sampai 2023. Itu pengertiannya. Dari pengertian yang tadi bisa disimpulkan bahwa kepribadian peserta didik adalah sistem psikofis yang selalu berubah dan menentukan caranya yang unik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Individu memiliki kepribadian yang selalu berubah dan berkembang. Tidak ada orang yang benar-benar sama dalam cara mereka menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Jadi tidak ada kepribadian yang sama antara satu dengan yang lain. Sementara generasi Z tumbuh dalam lingkungan yang serba digital dan canggih, dan generasi Alpha adalah generasi yang paling muda saat ini. Maka saran dari kami, perkembangan kepribadian dan karakteristik peserta didik generasi Z dan Alpha sebaiknya selalu mendapatkan perhatian khusus, baik itu dari lingkungan, keluarga maupun di pendidikan. Maka dari itu dari penyampaian ini dapat meningkatkan wawasan kita semua, baik pembicara maupun pendengar nanti tentang pertumbuhan dan perkembangan. Terima kasih.